Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Erlin Dwi Haryanti. Di video kali ini saya akan melakukan identifikasi analisis sebuah aplikasi pembayaran pajak, yaitu Signal. Jadi Signal adalah aplikasi samsat digital nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, dan membayar sumbangan wajib dana lalu lintas angkatan jalan atau SWD KLLJ. Dengan Signal, teman-teman jadi nggak perlu datang langsung ke Samsat, terutama jika lokasinya jauh dari rumah teman-teman. Ditambah lagi, antriannya kan suka panjang, jadi akan lebih mengefisienkan waktunya. Nah, kalau belum download dan ingin menggunakan aplikasi Signal, teman-teman bisa download terlebih dahulu di Play Store. Nah, yang ini ya aplikasinya. Beginilah tampilan beranda dari aplikasi Signal. Oke, langsung saja ya, saya akan menjelaskan tentang tata cara membayar pajak kendaraan motor tahunan di aplikasi Signal. Nah, di sini bisa dilihat untuk kendaraannya sudah terdaftar ya teman-teman. Ada 2 data kepemilikan kendaraan bermotor. Lalu bagaimana untuk kendaraan baru? Kalian klik tambah kendaraan bermotor. Di sini ada 2 pilihan, kendaraan milik sendiri atau milik keluarga satu kakak. Jadi gak hanya bisa bayar pajak kendaraan milik teman-teman sendiri, tapi juga bisa untuk membayar pajak motor milik ayah, ibu, atau kakak misalnya. Asalkan masih satu kakak dalam satu akun. Di luar itu gak bisa ya teman-teman. Misalkan milik sendiri, nik IKTP-nya langsung ada ya. Lalu memasukkan NRKB atau plat nomor kendaraan dan 5 digit terakhir nomor rangka. Nah, ini bisa dilihat di STNK ya. Sedangkan jika milik keluarga satu kakak, kita harus memasukkan nik IKTP keluarga dan unggah foto IKTP-nya. Masukkan NRKB dan 5 digit terakhir nomor rangka juga. Klik saya menjamin kebenaran data yang diberikan. Baik, karena saya sudah mendaftarkan kendaraan saya, langsung saja masuk ke pendaftaran pengesahan STNK di bawah ini. Selanjutnya, kalian pilih NRKB-nya ya. Sebagai informasi, jika teman-teman merasa sudah membayar pajak motornya, maka tidak bisa berhasil didaftarkan atau tidak bisa melakukan pembayaran di sini. Jadi, pastikan NRKB yang dipilih adalah kendaraan yang belum dibayar pajaknya. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke rinciannya. Di rincian ini ada NRKB, tanggal PKB lama, tanggal PKB baru atau tanggal jatuh temponya, milik ke 1, wilayah, Kabupaten Karawang, PKB pokoknya, jumlah tagihan PKB pokok, PKB denda, SWD KLLJ pokok, SWD KLLJ denda, dan total pembayaran. Lalu di bawahnya ada pertanyaan apakah dokumen TBPKB ini ingin dikirim ke alamat Anda. Nah, jadi dokumen TBPKB atau lembar bukti pembayarannya itu yang ada di STNK ya, kan ada 2 lembar. Ada yang 5 tahunan sama yang 1 tahunan. Nah, yang akan dikirim tuh yang 1 tahunan. Kita pilih ya, kemudian lanjut. Klik ya. Kemudian kita akan diarahkan ke alamat pengiriman. Untuk pengirim, pilih Samsat. Kalau di sini ada 3 opsi, teman-teman bisa pilih salah satunya. Lalu masukkan data alamat penerima. Nah, yang pertama itu pilih provinsi. Nah, ini adalah daftaran provinsi yang bisa dilakukan pengiriman bukti pembayarannya. Kita sudah berhasil mengisi data alamat dan nama penerima. Kemudian pilih jenis pengiriman. Untuk ekspedisinya di sini menggunakan Pos Indonesia. Ada 2 pilihan, kita pilih yang pertama. Jadi kita akan dikenakan biaya pengiriman dari ekspedisi sebanyak Rp11.500. Lanjut ke proses pembayaran. Ini dia kode pembayarannya. Kemudian teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui bank, e-wallet, bahkan di Alfa juga bisa. Tinggal dikopas kode bayarnya. Saya akan mencoba menggunakan aplikasi e-wallet Dana untuk membayar tagihannya. Masuk ke menu lihat semua. Di semua layanan ini kita pilih Signal.
paste link yang udah kita copy tadi, dan cek tagihan. Berhasil ya muncul detail pesanannya. Kita klik konfirmasi. Wah, nampaknya saldo saya kurang ya, jadi pastikan jika teman-teman ingin membayar tagihan pajaknya, pastikan teman-teman siapkan dananya dengan top up saldo terlebih dahulu. Setelah klik bayar ini, teman-teman akan berhasil melunasi pembayaran pajaknya. Bagaimana jika kita bayar lewat m-banking? Nah, di sini saya akan mencobanya di Brimo. Masuk ke menu tagihan, kemudian klik Signal. Pilih wilayah, Jawa Barat, kode pembayarannya kita paste. Lanjutkan. Masukkan PIN ATM untuk melakukan transaksi. Klik selesai. Nah, di riwayat transaksi kita bisa cek untuk detail transaksinya. Karena tadi tidak sempat membayarnya karena kurang saldonya, jadi ketika dicek statusnya itu belum dibayar. Ini saya nyoba 2 kali ya, yang dikirim dokumennya sama yang diambil sendiri ke Samsat. Nah, kalau yang tadi itu yang diambil sendiri. Kalau yang dikirim ke alamat rumah itu di detail transaksinya ada kode untuk melacak pengiriman bukti pembayarannya. Nanti kalian tinggal copy paste dan lacak paketnya di Google. Di detail transaksi juga, kalau teman-teman udah bayar, itu statusnya akan di penerbitan dokumen digital. Kemudian nanti pengiriman dan selesai kalau misalkan sudah terima bukti pembayarannya. Saya juga sudah membaca informasi di internet bahwasanya setelah melakukan pembayaran, kalian bisa mengecek dokumen ETBPKP, pengesahan STNK, dan EKD di beranda aplikasi Signal. Caranya dengan memilih NRKB sesuai dengan kendaraan kamu, lalu data-data tersebut akan langsung keluar. Di sini belum tersedia karena belum melakukan pendaftaran pengesahan STNK secara digital atau belum melakukan pembayaran. Jadi begitulah tata cara membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Kalau kalian milih dikirim, maka tinggal tunggu aja bukti pembayarannya sampai ke alamat kalian. Nah, untuk pengirimannya dilakukan 1-3 hari kerja setelah pembayaran terverifikasi oleh bank. Tapi jika kalian memilih tidak dikirimkan, maka kalian bisa ambil sendiri bukti pembayarannya ke Samsat di daerah teman-teman dengan membawa dokumen persyaratannya seperti tanda bukti pembayaran, KTP, dan STNK asli. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tentang detail dari dokumen persyaratan ini, karena syarat dan ketentuan bisa jadi berbeda di masing-masing daerah atau bisa saja diperbarui. Kemudian saya akan sedikit mengulas tentang menu-menu lainnya yang ada di Signal. Di riwayat transaksi ini ada sedang proses kadaluarsa. Nah, ini adalah registrasi yang statusnya udah kadaluarsa atau sudah lewat tenggat waktunya. Jadi maksimal 2 jam ya. Lewat dari itu, teman-teman perlu melakukan pendaftaran lagi dan status selesai untuk melihat transaksi yang sudah selesai dilakukan. Beralih ke menu pengaduan, ini diperuntukkan jika teman-teman ada pertanyaan seputar permasalahan yang dialami, itu bisa bertanya lewat live chat, email, Facebook, Instagram, atau FAQ. Sebelum bertanya, teman-teman lebih baik membaca FAQ-nya dulu, barangkali pertanyaan teman-teman sudah terjawab di sini. Di menu profile, di sini ada data diri Anda, bisa untuk mengubah profil, ubah kata sandi, syarat dan ketentuan, serta kebijakan privasi atau melakukan logout. Terakhir ke fitur notifikasi. Di sini untuk melihat info terbaru dan notifikasi atau pemberitahuan transaksi. Secara keseluruhan, aplikasi ini cukup mudah digunakan ya teman-teman jika memperhatikan step by step-nya. Selain aplikasi Signal ini, teman-teman juga bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan online di aplikasi Sapa Warga.
Cara menggunakannya juga mudah, teman-teman bisa mencobanya jika ingin. Mungkin segitu saja review aplikasi Signal dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.